kasih Kak Gea. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman panitia Himpunan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat berkontribusi di webinar nasional. Wah, webinar nasional nih. Webinar nasional pada pagi hari ini, pagi menjelang siang mungkin ya, sekarang sudah jam 11. Nah, pada tema kita pada pagi hari ini adalah peran ahli gizi dan program gizi masyarakat dalam pengendalian penyakit jantung koroner. Nah, pertama-tama saya ucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Joko Susilo, SKM MKes, selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, beserta jajarannya, dan juga saya ucapkan rasa hormat dan rasa kagum saya, pertama kepada Ibu Retno Pangastuti mungkin ya, selaku tadi selaku Kepala Instalasi Gizi di Rumah Sakit Dokter siapa tadi itu. Lalu juga yang kedua adalah Ibu Almira Sitasari, SGZ MPHRD, lalu juga kepada seluruh sivitas akademika di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan juga seluruh peserta webinar dari penjuru daerah di Indonesia. Tadi saya lihat di chat tadi ada dari Universitas Lampung, lalu juga ada dari Denpasar, dari Riau gitu. Bahkan ada yang dari Gorontalo gitu, jauh-jauh dari Gorontalo gitu ya, dan juga dari Kendari. Nah, ada juga dari kampung halaman saya nih, dari Malang. Oke, itu salam untuk orang-orang Malang ya. Baik, oke. Jadi saya sampaikan juga terima kasih pada moderator kita pada pagi hari ini untuk Kak Gea. Saya panggilnya kakak aja ya karena masih baby face. Atau adik nih, saya panggil adik aja. Bebas lu panggil apa aja. Oke, kepada Kak Gea Cikarani STRGZRD juga saya sampaikan terima kasih. Oke, kalau tadi mungkin terkait dengan klinis pasien COVID-19 dengan PJK mungkin sudah dibahas oleh Bu Retno Pangastuti kali ya tadi, lalu juga untuk terkait gizi masyarakat dan program-program pencegahan dan pengendalian PJK mungkin tadi juga sudah dibahas oleh Bu Almira Sitasari. Maka nanti kita akan diskusi bareng aja nih, diskusi bareng terkait bahan makanan apa saja sih yang ibaratnya ramah untuk ramah jantung gitu, berbasis pangan lokal, bahan-bahan makanan lokal yang sekiranya ramah jantung. Jadi nanti kita akan bahas tentang nggak hanya untuk penderita penyakit jantung aja nanti, tapi juga mungkin untuk kita juga yang mungkin masih ibarat masih kaum milenial nih yang ibaratnya mungkin punya risk factor atau mungkin nggak ada penyakit PJK, tapi ibarat kita pengen banget nih untuk mencegah penyakit jantung koroner itu tadi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mungkin akan segera kita mulai. Next. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Oke, yang akan kita bahas pertama-tama adalah diet ramah jantung tadi. Nah, bagaimana sih diet ramah jantung itu prinsipnya bagaimana? Lalu juga bagaimana yang sudah berkembang di masyarakat? Apa saja ada diet-diet apa saja sih yang sekiranya dipercaya dapat menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu yang kedua adalah potensi pangan di Indonesia. Kita akan bahas bagaimana sih potensi pangan lokal di Indonesia. Lalu juga bahan makanan apa saja yang dapat dimanfaatkan, mungkin dari yang gampang untuk di rumahan atau mungkin yang bisa dijual nanti untuk yang mungkin tertarik untuk jadi entrepreneur di bidang kuliner gitu ya, di bidang kuliner nanti apa saja yang sekiranya bisa dikreasikan untuk jadi makanan yang berarti bisa kita jual nih. Oh, ini diet makanan ramah jantung gitu atau makanan ramah diabetes mellitus gitu. Nanti akan kita bahas bersama. Juga nanti akan ada resep hacks juga. Jadi hack-hack terkait resep-resep makanan yang sekiranya dari bahan makanan lokal apa saja. Lanjut. Oke, nanti juga akan kita bahas ya, kalau misalnya nanti terakhir mungkin ada beberapa pertanyaan juga, nanti akan saya cantumkan nomor HP di akhir, nanti akan bisa kita bahas bareng ya. Jadi pada saat ini kan internet dan sosial media memberikan banyak informasi ya, jadi kayak misalnya banyak diet-diet yang dipercaya dapat menurunkan penyakit jantung koroner, atau mungkin penyakit diabetes mellitus, atau mungkin diet yang dapat menurunkan berat badan. Nah, ini saya temukan di salah satu situs ya, apakah benar gitu kan. Nah, ada 6 diet untuk jantung sehat. Yang pertama adalah Mediterranean, ada DASH diet, ada vegetarian, ada flexitarian, TLC atau therapeutic lifestyle change, atau juga ada rendah karbohidrat.
Yang mungkin kita tahu adalah diet ketogenik gitu ya. Lalu juga apakah suara saya terdengar? Lalu juga oke, saya ambil contoh aja deh saya ambil contoh satu. Jadi kayak misalnya tuh diet vegetarian. Di vegetarian kan diet yang hanya mengkonsumsi bahan-bahan nabati gitu tanpa bahan-bahan hewani. Nah, mungkin bahan-bahan nabati kan banyak nih, ada salah satu contohnya mungkin yang sering kita makan pisang goreng gitu. Nah, pisang goreng apakah bagus untuk diet jantung seperti itu. Nah, itu kan juga belum jelas di sini dari website ini belum jelas gitu apakah ini baik atau tidak seperti itu. Lalu juga yang selanjutnya mungkin ada diet rendah karbohidrat kayak ketogenik, itu kan dipercaya karena dia mengonsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak tapi rendah karbohidrat. Padahal sebenarnya juga kita butuh asupan karbohidrat, itu kita juga butuh gitu. Lalu bagaimana kayak gitu, apakah itu benar gitu. Nah, sebenarnya yang benar adalah next. Nah, ini adalah isi piringku. Mungkin kita pada tahu ya isi piringku gitu. Eat balanced meal every time gitu. Isi piringku ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada makanan pokok, ada sayuran gitu. Nah, itu ada yang bagus gitu. Kalau misalnya dari segi gizi ya, dari segi gizi itu ada yang bagus gitu. Jadi nggak hanya terkait dengan diet-diet populer gitu yang bagus, tapi juga yang lebih bagus lagi adalah diet-diet yang sekiranya bergizi seimbang gitu kan. Ada meliputi itu tadi, ada makan pokok mulai dari nasi, sumber karbohidrat ya, nasi, roti, gandum, atau mungkin tepung-tepungan kayak gitu. Lalu juga ada lauk pauk kayak misalnya protein dari sumber protein hewani, sumber protein nabati juga harus mencukupi. Jadi tidak hanya nabati aja, tapi juga sumber protein hewani seperti ikan itu kan tinggi akan asam omega 3. Nah, asam omega 3 inilah yang bagus untuk yang bagus untuk penderita jantung atau untuk mencegah penyakit jantung itu tadi. Lalu juga ada juga sayuran. Nah, sayuran ini kan tinggi serat. Sayuran, buah itu kan tinggi serat. Nah, serat dipercaya dapat menurunkan resiko tadi, menurunkan resiko penyakit jantung koroner. Lanjut lagi. Oke, ini yang seperti kita tahu juga dari tumpang gizi seimbang ya, pedoman gizi seimbang. Jadi yang pertama pasti dari bawah dulu nih, dari bawah adalah aktivitas fisik pasti, lalu juga dari segi kebersihan, lalu juga aktivitas fisik juga nggak cuma olahraga aja, tapi juga mungkin membersih rumah, nyapu, ngepel, kayak gitu. Lalu juga sumber karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan, protein nabati, protein hewani, itu juga harus dicukupi. Lalu yang paling atas adalah batasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Nah, untuk konsumsi gula adalah maksimal 4 sendok makan, lalu konsumsi garam 1 sendok teh maksimal dalam sehari, dan konsumsi minyak maksimal 5 sendok makan. Nah, ketika dua komponen tadi, seperti misalnya isi piringku dan pedoman gizi seimbang atau tumpang gizi seimbang bersinergi gitu ya. Nah, otomatis adalah mencegah penyakit-penyakit PTM tadi, penyakit-penyakit tidak menular seperti misalnya penyakit jantung koroner, lalu juga diabetes mellitus, itu juga pasti akan otomatis akan terkendali atau terkontrol gitu, seperti itu. Lanjut. Oke, nah tadi sudah disebutkan oleh Ibu Almira Sitasari kali ya terkait dengan program pemerintah. Nah, kalau misalnya tadi ada cerdik, ada patuh, nah mungkin saya ambil salah satu contoh aja itu untuk jantung kita tetap sehat, yaitu dari cerdik. Nah, cerdik itu kan patuh juga ada kan tadi ya untuk konsumsi diet seimbang gitu ya. Nah, untuk konsumsi diet seimbang sendiri juga kita harus konsumsi tadi yang dari dua komponen tadi, isi piringku dan juga pedoman gizi seimbang itu tadi. Nah, untuk pedoman gizi seimbang tadi mungkin bisa dari bahan konsumsi serat, konsumsi serat dari bahan makanan seperti sayur, buah, itu kan konsumsi serat dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, dianjurkan adalah konsumsi 2 sampai 3 porsi dalam sehari. Jadi misalnya nih, setiap kita makan pasti ada menu sayur, atau setiap kita makan juga harus ada menu buah sebagai pencuci mulut gitu, atau setiap kita waktu ngemil juga pasti harus diusahakan harus ada buah, entah itu dalam bentuk jus atau entah itu dalam bentuk buah potong, atau mungkin yang suka dibuat puding gitu, puding buah seperti itu disarankan juga. Lalu juga
dianjurkan untuk mengonsumsi serat dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari gandum, lalu juga konsumsi kentang dengan kulitnya. Jadi kan konsumsi kentangnya kulitnya dibersihin tanpa harus dikupas gitu ya, dibersihin dari tanah-tanah yang ada di situ atau pasir yang ada di situ, lalu nggak tanpa dikupas, lalu langsung diolah. Nah itu juga bisa untuk meningkatkan konsumsi serat. Lalu juga dari berbagai jenis sayur dan buah-buahan. Oke, lanjut. Oke, nah lalu bagaimana sih terkait dengan potensi pangan di Indonesia atau potensi pangan lokal ya di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri dari data potensi pangan lokal Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2020, nah kita itu sebenarnya kaya akan potensi pangan lokal. Jadi Indonesia itu merupakan masuk dalam negara terbesar nomor 2 di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati. Nah, itu yang harus kita manfaatkan gitu. Apalagi kalau misalnya kalian misalnya di daerah kalian ada bahan pangan khusus gitu, atau mungkin kalian pingin jadi entrepreneur di bidang kuliner terkait dengan makanan-makanan sehat. Nah, mungkin itu bisa kalian maksimalkan. Kalau misalnya di Malang sih biasanya ada apel Malang, atau mungkin ada tempe atau tahu gitu dari kedelai. Nah, itu otomatis pedagang-pedagang sana banyak memaksimalkan itu gitu. Dari jenis sumber karbohidratnya sendiri di Indonesia punya 77 jenis. Bayangkan 77 jenis sumber karbohidrat, jenis sayuran juga ada ratusan, jenis buah-buahan ada ratusan. Sumber protein hewani dan nabati juga ada puluhan, 75 jenis. Lalu juga dari jenis bahan minuman atau kacang-kacangan juga ada banyak, ada puluhan gitu. Rempah dan bumbu juga ada ratusan. Nah, seperti yang kita tahu rempah dan bumbu kan ada beberapa yang dia mengandung antioksidan yang khusus untuk mencegah penyakit jantung koroner atau untuk mencegah penyakit-penyakit tidak menular lain. Seperti itu. Lanjut. Oke. Lalu kemudian seperti pangan lokal, saya ambil contoh, nanti saya ambil beberapa contoh ya, seperti pangan lokal kayak tempe gitu. Nah, tempe ini kenapa sih kita ambil? Nah, tempe ini sebenarnya adalah bahan makanan asli Indonesia. Tapi negara lain seperti Jepang itu dia ibaratnya yang punya paten itu malah Jepang gitu. Selain itu, karena mereka punya penelitian-penelitian terkait dengan tempe ini. Nah, kayak misalnya dia punya isoflavon. Isoflavon ini adalah salah satu jenis antioksidan yang baik untuk mencegah beberapa penyakit tidak menular seperti diabetes, lalu juga ada untuk penyakit jantung koroner juga pastinya. Lalu juga ada asam lemak tidak jenuh. Tempe ini mengandung asam lemak tidak jenuh atau lemak baik ya, kalau misalnya kita orang awam bilang tuh lemak baik. Jadi jadi asam lemak tidak jenuh ini juga kita ketahui dapat mencegah penyakit jantung koroner tadi. Juga ada banyak komposisi lain gitu untuk dari fermentasi kedelai, salah satu jenis fermentasi kedelai ini. Ada senyawa antibakteri juga, ada ergosterol, ada enzim, ada vitamin B kompleks, dan semuanya bersinergi dalam satu produk ini yang bisa untuk mencegah penyakit tidak menular itu tadi, seperti penyakit jantung koroner. Seperti itu. Lalu bagaimana contoh produk-produknya yang bisa kita bikin gitu dari tempe ini? Mungkin kalian pada tahu ya, ada keripik tempe, lalu juga ada mungkin stik tempe, atau mungkin sate tempe, gitu kan banyak ya. Lalu lanjut, ada juga mungkin kita bisa bikin burger tempe gitu ya, burger tapi dalamnya ada tempe dan sayur gitu. Atau mungkin juga bisa kita bikin bakso tempe gitu, bakso tempe juga ada gitu. Nah itu juga tempe ini tadi, bahan yang murah ini tadi bisa diolah nih menjadi makanan itu dengan tampilan yang lebih modern, atau mungkin tampilan-tampilan makanan yang belum ada di pasaran. Ya, nanti bisa mungkin yang berminat untuk jadi entrepreneur di bidang kuliner juga mungkin nanti bisa jual gitu, bisa produksi. Jadi lebih ini ya, meningkatkan bahan makanan lokal di wilayahnya gitu. Lanjut. Lalu kemudian ada pangan lokal selanjutnya adalah jagung. Nah, jagung ini adalah sumber pangan lokal di beberapa daerah di Indonesia, kayak misalnya Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, NTB, Jawa Tengah, itu pasti kenal lah ya namanya jagung. Nah, zat gizi jagung per 100 gramnya aja udah ibaratnya tuh ada beberapa protein, lemak juga pasti bagus gitu ya. Nah, dari beberapa penelitian juga jagung dipercaya mengandung serat
yang tinggi. Serat yang tinggi ini tadi seperti yang kita tahu baik untuk pencernaan, tidak hanya untuk pencernaan tapi juga untuk mencegah penyakit jantung itu tadi. Lalu juga mengandung vitamin B kompleks dan magnesium lebih tinggi untuk fungsi kognitif dan metabolisme energi. Jadi nggak cuma untuk baik untuk jantung aja nih, tapi juga baik untuk itu tadi fungsi kognitif dan metabolisme energi khususnya pada bayi atau pada balita gitu ya. Lalu juga mengandung zat fitokimia yang berperan sebagai antioksidan untuk kesehatan mata, sel epitel dan lain-lain seperti asam fenolik, antosianin, zeaxanthin dan lutein. Nah, ini ada beberapa penelitian yang nanti bisa kalian cari sendiri ya, di penelitiannya di jurnal-jurnal fungsi dari zat-zat ini tadi. Nah, mungkin kalau misalnya berkenan untuk bikin produknya terkait dengan jagung ini, mungkin bisa kalian tonjolkan nih penelitian-penelitian itu tadi, jurnal-jurnal tadi, untuk kalian cantumkan, mungkin kalian cantumkan di itu tadi produk kalian itu tadi. Lanjut. Nah, jagung bisa jadi bubur, nah bisa jadi keripik jagung. Lalu juga bisa jadi puding. Nah, puding juga bisa dicampur dengan dengan stroberi gitu kan digambar. Lalu juga bisa jadi susu jagung bahkan susu jagung. Jadi bisa jadi jagung sebagai unggulan menu sehat dan bergizi. Lalu juga dapat diolah sebagai makanan pokok dengan indeks glikemik lebih rendah daripada nasi ya, dengan serat lebih tinggi serta mengandung beta-karoten. Nah, tadi sudah kita ketahui bermanfaat untuk kesehatan. Lalu juga dapat diolah sebagai variasi hidangan lauk untuk meningkatkan nilai gizi dalam segi serat, vitamin mineral, dan beri zat fitokimia pada hidangan lauk hewani. Jadi untuk penambahan serat, misalnya kita suka konsumsi protein hewani, kayak misalnya ayam, kita tambahkan jagung nih di menu itu. Nah, itu bisa untuk meningkatkan konsumsi serat kita. Lalu juga dapat diolah sebagai dessert, minuman, cemilan, dan lain-lain. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut. Oke, lanjut untuk yang pangan lokal ketiga adalah umbi-umbian. Mungkin kita pasti pada tahu lah ya umbi-umbian apa aja, udah ubi jalar, ada ubi ungu, ada ubi orange gitu kan. Nah, ini terkenal di daerah Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, lalu juga di Sulawesi juga. Lalu di Jogja juga pasti kenal ya, pasti kenal ubi. Sulawesi, Sumatera juga kenal. Nah, ini juga mengandung serat yang tinggi gitu. Jadi misalnya kalian pengen buat camilan nih terkait dengan bahan ubi-ubian gitu. Nah, kalian juga bisa bikin untuk pengganti nasi. Misalnya kalian pengen menu makanan yang ada bahan ubinya, seperti itu juga bisa. Lalu juga ini kurang lebih mirip seperti yang jagung tadi ya, jadi dia mengandung vitamin B kompleks lebih tinggi, vitamin C, lalu juga yang bagus untuk fungsi kognitif dan metabolisme energi. Lalu juga mengandung kalium, provitamin A dan vitamin E, karena ada dari warnanya itu tadi ya, jadi kalau misalnya ubi ungu atau ubi orange itu zat-zatnya itu mengandung itu tadi yang provitamin A dan provitamin E. Lalu kandungan proteinnya relatif lebih rendah, namun dapat disiasati dengan menambahkan juga protein lain, tidak hanya dari protein nabati saja, tapi juga dapat ditambahkan dengan protein hewani. Lanjut. Untuk olahan serba umbi-umbian mungkin sudah banyak ya di pasaran, jadi bisa dibikin cupcake, lalu juga bisa dibikin roti seperti itu, roti ubi, lalu juga bisa ditambah bumbu-bumbu, misalnya diberi rosemary atau mungkin diberi butter kayak gitu, juga lebih enak gitu. Jadi kombinasi ya, jadi kalau misalnya biasa bosan konsumsi nasi atau konsumsi nasi merah gitu, bisa kita kombinasikan gitu di makanan keseharian kita gitu. Lalu juga bisa kita bikin ini bentuk lindri, pasti tahu ya bentuk lindri. Lalu juga bisa kita bikin kolak. Lalu juga mungkin kita bisa bikin kalau ubi-ubian, kalau misalnya makanan-makanan atau minuman yang lagi in sekarang mungkin bisa kita bikin boba ubi juga pasti ada kayak gitu. Nah, ubi-ubian ini tadi itu tadi mungkin kalau misalnya kalian tertarik untuk bikin boba ubi gitu, minuman boba ubi, nah nanti kalian jelaskan nih keunggulannya apa sih dibanding boba-boba yang ada di pasaran pada saat ini gitu. Lalu juga ini juga pasti adalah jadi menu unggulan yang tentu sehat dan juga bergizi, dan juga dapat diolah menjadi hidangan yang menarik menyerupai hidangan yang kekinian gitu tadi seperti minuman boba, atau mungkin pengen bikin croffle.
kroffel ubi juga bisa tuh. Jadi tepung terigunya atau tepung yang ada di kroffel diganti dengan tepung ubi, bisa juga tuh. Lalu juga mungkin bisa jadi makanan yang lagi in sekarang apa lagi ya? Mungkin juga bisa jadi es krim ubi atau banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari bahan makanan lokal, dari mulai tempe tadi, lalu juga dari jagung, juga dari ubi-ubian, pasti kita bisa manfaatkan dari situ. Lanjut untuk makanan lokal yang terakhir adalah ikan pasti ya. Dari ikan ada program pemerintah dari Kemenkes Republik Indonesia, dari Germas juga itu pasti ada gerakan gemar makan ikan. Gitu. Nah, disarankan adalah makan ikan 2 kali seminggu. Nah, seperti yang kita tahu nih, Indonesia kan masuk negara maritim ya, konsumsi ikannya masih rendah, tapi jadi kita harus kita manfaatkan banget nih, karena produksi kita melimpah, tapi konsumsi ikan kita di masyarakat masih relatif rendah gitu. Padahal jadi tadi konsumsi ikan itu adalah makanan yang bergizi, makanan yang murah dan enak bahkan. Nggak selalu harus ikan salmon yang mahal gitu ya. Ikan-ikan kayak misalnya ikan tongkol, lalu juga ikan lele itu juga tinggi akan kandungan-kandungan yang baik untuk kesehatan. Lalu juga dia juga sumber protein yang baik gitu ya, terkandung asam amino dan protein yang tinggi gitu. Bahkan ada penelitian kandungan omega 3 yang ada di ikan bandeng. Bandeng itu lebih tinggi daripada yang ada di ikan salmon, bayangkan. Padahal produksi ikan bandeng kita juga relatif tinggi. Gitu. Dibanding harus kita konsumsi salmon mahal-mahal, padahal omega 3 di ikan bandeng itu juga lebih tinggi daripada ikan salmon. Lalu untuk sumber mineral juga tinggi juga, ada sumber zat besi, yodium, selenium, zat zinc. Lalu juga ada penyedia lemak baik bagi tubuh, seperti yang kita tahu omega 3, asam lemak tidak jenuh, EPA, dan DHA itu tinggi di ikan. Lalu juga sumber vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan D. Nah, itu tadi. Nah, untuk sarannya dari American Heart Association disarankan 2 porsi ikan berlemak dalam 1 hari konsumsinya. Jadi mungkin kalian pengennya makan pagi dan siang makan ikan gitu, lalu atau mungkin siang dan malam makan ikan. Gitu. Atau mungkin kalian pilih nih dalam 1 minggu mungkin kalian makan ikannya 3-4 kali dalam seminggu gitu. Mungkin nggak setiap hari makan ikan karena takutnya bosan gitu ya. Kalian pilih tuh di hari-hari mungkin weekend kita makan ikan seperti itu. Nah, untuk kandungannya juga disarankan untuk dipanggang atau dikukus gitu. Tidak digoreng, tidak melulu digoreng. Boleh digoreng tapi tidak melulu digoreng gitu untuk pengolahannya ya. Lanjut. Oke, untuk pengolahan selanjutnya seperti yang tadi untuk segala jenis makanan method matters. Jadi metode pengolahannya penting gitu karena kayak misalnya ayam nih, ayam pengolahannya berbeda nih, tapi kalorinya aja udah beda, pengolahannya berbeda, otomatis kalorinya berbeda. Jenis ayamnya sama gitu kan, tapi pengolahannya berbeda, otomatis ngaruh ke kalori juga. Jadi kan misalnya yang sebelah kiri nih ayamnya ayam panggang gitu ya, atau ayam goreng tanpa tepung gitu kan. Nah dia otomatis dia kalorinya cuma 226 per 100 gram. Ketika kita tambahkan tepung, kita ayam goreng tepung nih yang tengah, nah nambah 20 kalori. Gitu. Nah ketika kita olah jadi misalnya nugget ayam, dia nambah lagi nih jadi hampir 300 kalori. Gitu. Nah inilah yang ibaratnya semakin minimal pengolahan bahan makanan yang kita ini otomatis semakin baik juga kandungan kalorinya, mungkin yang sedang penurunan berat badan gitu ya untuk mencegah obesitas gitu ya, Nah ini juga penting sekali. Jadi semakin minimal disarankan semakin baik gitu. Jadi misalnya pengolahan hanya dengan dikukus atau mungkin dipanggang atau mungkin dibikin stick gitu, stick ayam gitu itu lebih bagus daripada yang diolah, otomatis dia menambah kalori juga. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah portion matters. Jadi nggak hanya terkait pengolahan, tapi juga terkait dengan porsinya. Porsi ini menyesuaikan dengan kebutuhan per individu ya, kebutuhan per individu. Jadi nggak hanya misalnya untuk kalori
setiap orang tuh kalorinya beda-beda otomatis. Saya dengan Kak Gea, otomatis kalorinya beda. Meskipun saya sama-sama Kak Gea, sama-sama cewek, gitu, otomatis kalorinya beda, perhitungan kalorinya beda. Lalu juga apalagi saya posisi menyusui, gitu, otomatis kan ada penambahan kalori di situ. Jadi juga kalori otomatis mempengaruhi porsi juga ya, mempengaruhi porsi makan juga. Nah, itu juga penting. Nanti untuk mencegah penyakit jantung koroner. Lalu juga kita harus utamakan, misalnya kita pengen yang diet sehat yang bisa untuk mencegah penyakit jantung koroner. Otomatis usahakan diet itu adalah sustainable atau bisa dilakukan dalam jangka waktu yang panjang gitu, yang bisa di-maintain juga seperti itu. Jadi nggak cuman kayak misalnya diet mayo kan cuma 13 hari aja gitu kan. Nah, otomatis kalau setelah 13 hari gimana gitu. Mungkin udah pada bosen atau gimana. Nah, usahakan diet yang baik adalah diet yang bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang panjang dan kita enjoy untuk ngelakuinnya gitu. Kita enjoy untuk ngelakuinnya, kita nggak ngerasa kita lagi diet mungkin seperti itu. Tapi hasilnya terlihat nyata gitu. Mungkin ada penurunan kadar kolesterol di situ atau mungkin ada penurunan kadar trigliserid dalam darah kita gitu. Padahal kita ngerasa kita nggak lagi diet gitu. Nah, itu tadi diet yang sehat adalah diet yang sustainable dan maintainable gitu. Lalu juga diet tidak hanya melulu soal obat. Pasti bukan soal obat ya. Jadi yang ada di pasaran-pasaran sana terkait dengan diet untuk mencegah obesitas juga disarankan adalah dari komposisi makanan bergizi seimbang dan juga dari pola hidup pola yang sehat, pola hidup sehat gitu. Dari segi aktivitas fisik juga harus diperhatikan. Seperti tadi yang Ibu Amir Sitasari ada cerdik dan juga patuh tadi itu harus di maintain terus gitu. Jadi nggak cuma soal makanan, soal diet saja yang sustainable, yang bisa jangka panjang, diusahakan aktivitas fisik pun juga kita lakukan jangka panjang juga. Lanjut. Oke, terakhir key for success is personalized. Jadi setiap dari kita itu dietnya beda-beda ya. Jadi mungkin saya cocok untuk diet tadi misalnya diet DASH diet gitu. Tapi nggak selalu, mungkin Kak Gea juga nggak cocok untuk DASH diet gitu. Atau juga mungkin saya sih kayak misalnya saya nggak suka tadi salah satu mungkin saya nggak suka tempe gitu. Mungkin bisa saya ganti tahu kayak gitu. Jadi personalized. Jadi tiap orang tuh beda-beda gitu. Nggak harus melulu untuk mencegah penyakit jantung koroner tuh nggak harus melulu satu kem gitu ya. Jadi juga harus memperhatikan dari kegemaran makan atau dari pola makannya, dari kebiasaan makannya seperti itu. Juga lalu itu tadi key for success is personalized. Lalu lanjut. Nah, ini diet is not punishment. Jadi do it because you love your body, not because you hate it. Jadi yang seperti yang kita tahu, diet ramah jantung tadi harus kita tahu karena kita cinta tubuh kita. Bukan karena kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, ntar sakit ini. Tapi karena kita sayang sama tubuh kita gitu ya. Sayang sama tubuh kita, jadi nggak ibaratnya aku makan ini tuh nggak boleh, ntar aku sakit, ntar aku kolesterolku naik kayak gini-gini. Enggak, jangan kita berpikir seperti itu. Tapi karena kita cinta tubuh kita, karena kita ibaratnya kita ingin melakukan diet itu tadi untuk kesehatan jantung kita gitu. Pahami itu dulu. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.